Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Terima kasih atas kehadirannya semuanya ya. Ini ada Pak Ustaz Asep Suryana Fatah juga sudah hadir. Yang offline ini sendirian lagi offline-nya ini ya. Nggak apa-apa, nanti boleh tanya-tanya sederhana ya, Ustaz Asep ya. Terkait dengan UAS kita ini ya. Seperti saya sampaikan di awal ya, UAS mah apa ya? Santai aja lah, nggak usah dipikirin gitu ya. Paling yang mikirin orang-orang khususon ini kayak Pak Sunandi, Bu Ade Dian, sama Pak Usman, sama Bu Nur Laila ya, saking semangatnya ya. Tapi kita mengakomodir ya, mengakomodir yang semangat, yang mau belajar, yang bareng-bareng, atau mungkin yang sibuk dan sebagainya, kita fleksibel ya. Al jaza min jinsil amal. Dan juga ini la udi'u ajron man ahsana amala. Gitu ya. Jadi terima kasih yang sudah serius untuk belajar. Jadi untuk UAS pada mata kuliah yang saya ampu ini di ya perkembangan peserta didik PPD ya. Nah, jadi memang berangkat dari RPS, kemudian ada presentasi. Kita langsung bicara tentang teori evaluasi pembelajaran, gitu ya. Jadi kita bicara tentang teori evaluasi pembelajaran, secara spesifik kita langsung praktek gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan, gimana nih Pak, saya rajin banget nih gitu ya, kok nanti nilai, hari ini ngomongin nilai gitu ya, nggak apa-apa juga lah kan, salah satu nilai kan sebagai bukti gitu ya. Anak-anak juga kan pengen nilai. Nah, untuk nilai, agar penilaian itu objektif ya, tidak subjektif ya. Ya ada unsur-unsur sedikit subjektif mungkin ada lah, yang rajin masa dibiarkan kan nggak mungkin ya. Yang paling rajin di sini siapa ya? Oh, semua juga rajin nih rata-rata. Kalau kelas 6 rajin semuanya saya ya. Masya Allah nih. Rajin semuanya nih ya. Nggak saya sebutkan lah kalau yang paling rajin lah ya. Tapi sudah, kalau nilai pertama nggak usah dipikirin lah ya, santai. Tugas itu juga challenge saja untuk kita bisa, oh ternyata mata kuliah perkembangan peserta didik itu ternyata memang istilahnya itu apa ya, mengajarkan kita mengajarkan untuk kita bisa memahami tentang bagaimana sebenarnya perkembangan dari peserta didik itu ya. Oke, itu sudah selesai ya, karena pembelajaran kita sudah selesai. Dan kita ada nggak tuh? Ya. Nah, kemudian untuk meyakinkan bahwa ketika saya memberikan nilai itu kan harus dipertanggungjawabkan. Karena itu ada namanya evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran itu sudah mulai dari kehadiran gitu ya, keaktifan ya, dinamis, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama. Wah, sampai sekarang tahan lama kan buktinya ya. Ini ada Falah N8 ini ya. Iya. Ya, terima kasih Kang Falah ya. Santai aja dulu, nggak lama kok, tenang aja. Ya nanti boleh nanya-nanya yang datang langsung gitu. Karena tadi informasinya ke Sana Syahudin itu, jadi karena tadi dianggap tadi sebagai udah selesai, sehingga kemudian tadi ada yang apa yang S2 pembelajaran, sehingga ya udahlah kita belajar, apa bukan belajar sih, kita koordinasi saja jam 15 sampai 15.30 gitu ya. Ya kalau mau kasih waktu lagi mungkin 10-15 menit boleh lah. Mungkin ada yang mau bertanya nih. Biasanya pengen penasaran, UASnya kayak gimana sih? Kembali ke tadi ya. Jadi evaluasi pembelajaran yang kita terapkan pertama dari mulai tadi kehadiran, kemudian keaktifan gitu ya. Kemudian juga ada presentasi kemarin ya, termasuk juga performance dari PowerPoint-nya, PPT-nya. Setelah itu draft untuk UTS-nya. Nah, yang terakhir ini adalah untuk UAS-nya. Untuk UAS ini, alhamdulillah beberapa ya, sudah semuanya sih ya. Kemarin yang di pesantren Al Hilal itu kan sudah semuanya ada perbaikan. Itu ya anggap saja separuh dari UAS gitu ya. Kemudian untuk UAS akhirnya itu adalah, nah kita mesepakati ya, tadinya itu kita online. Untuk online ini kan sebenarnya jadwalnya kan memang kalau Sabtu itu online. Jadi online itu sebenarnya kemarin itu mekanisme untuk apa? Untuk UASnya itu adalah setiap kelompok hanya meng-sharekan dari ya, apa, dari yang book chapter yang sudah ditulis, kemudian dilihat oke udah cukup, mau diperbaiki lagi atau tidak. Kalau perbaiki silahkan kita kasih waktu sampai UAS, kalau tidak perbaiki ya udah cukup segitu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tapi ada berita katanya Sabtu itu mau ini masuk juga katanya. Sabtu itu pada offline katanya. Oh, ada mata kuliahnya Pak Dr. Zainal katanya. Tapi katanya hanya menyerahkan apa semacam
jurnal ya. Jurnal artinya kan hanya menyerahkan saja. Kemudian ada Pak Ustadz Alex juga ya. Itu katanya jam setengah lima ya. Setengah lima gitu offline ya. Nah, offline jadi ya udah berarti kita bisa manfaatkan tuh untuk yang offline-nya gimana caranya. Untuk offline itu kita bisa jam 2 atau setengah tiga, kita offline ketemu bareng untuk memperlihatkan langsung dengan menggunakan laptop, komputer ataupun juga dengan HP. Jadi intinya itu perbaikan yang terakhir. Nah, perbaikan itu kemudian nantinya akan dikirim ke email saya di dernisnomeda@gmail.com. Gitu ya. Oke, sampai di situ kemudian, tapi kemudian karena ini semuanya nih, waduh ini nanti jangan-jangan ada yang kerja, ada yang enggak gitu. Sehingga kemudian ada tambahannya juga hanya pengalaman, learning experience. Jadi yang saya catat di situ udah di-share belum Ustaz itu? Boleh di-share tuh. Udah ya. Yang di-share di grup itu ya. Nah, jadi pertama itu adalah dari sisi apa? Dari sisi nanti semua mahasiswa wajib untuk register pendaftaran di Shifa International Journal ya di Shifa International Journal. Cukup lihat di login dengan register itu pertama. Setelah itu nanti baru di print screen dikirim ke grup itu yang personalnya ya. Kemudian yang keduanya adalah mengirim dari perbaikan yang book chapter itu ke email. Nah, itu dengan keadaan yang apa adanya itu berarti maksimal itu adalah besok ya. Besok mungkin jam berapa tuh? 15 lah ya, 00. Oke. Itu kalau dari itu dikerjakan berarti nilainya itu sudah B plus. B plus sama ke A. Lihat nanti dari si kualitasnya. Nah, kemudian kita mau ngasih challenge lagi kalau mau ya nilainya itu A plus gitu ya, maka dari book chapter itu kemudian diterjemahkannya mudah, cukup pakai DeepL, ya tinggal diklik DeepL-nya, kemudian di-upload filenya langsung, kemudian translate to English British ya, ke bahasa Inggris British dengan yang American ya. Nah, kemudian setelah itu dijadikan PDF, dimasukkan ke I Love PDF, kemudian di-convert lagi ke Microsoft Word agar bisa edit. Soalnya kalau langsung di itu dia biasa nggak bisa tuh. Nah, setelah diedit selesai, ditambahkan dengan apa? Dengan abstrak. Gimana cara menambahkan abstrak? Ya udahlah pakai ChatGPT aja. Buatkan abstrak sebanyak 250 halaman dari judul artikel ini. Kalau artikelnya di upload juga bisa jika abstrak. Abstrak itu hanya 250 halaman. Selesai, ditambahkan keyword, kemudian A plusnya itu adalah disubmit di Shifa International Journal. Nah, gitu sudah selesai. Tapi itu kita kasih waktu kalau untuk yang book chapter ke email itu ke besok tanggal 26 Juli 2025 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya berarti 24 jaman dari sekarang. Gitu ya. Kemudian kalau yang submitnya itu mungkin bisa 3 kali 24 jam setelah pelaksanaan dari UAS-nya tersebut. Oke, setelah saya pada pertanyaan nggak? itu aplikasi atau Dia aplikasi online. Dia bukan aplikasi berarti ya, dia website. website? Dia hampir sama dengan Google Translator, Google Translate, tapi dia lebih bagus. Boleh dicoba, coba tes dulu. Gitu ya, boleh coba dulu. Nanti kalau mau bagus katanya sih, itu diterjemahkan dulu ke bahasa Rusia, baru diterjemahkan ke bahasa Inggris, baru bagus tuh. Jadi bahasa Indonesia ke bahasa Rusia ke bahasa Inggris. Itu katanya kalau menurut saya itu bagus katanya gitu. Gimana Pak Ustadz Ahmad Hudzaifah? Udah adzan ya. Bu Lina, any Siap, Pak. question Siap. please? Siap ya? Ambil Iya, aja. Pak. Iya, itu kayak gitu. Ya kayak gitu langsung di-upload aja itunya. Silakan Bu Lina ada pertanyaan atau Pak Ahmad Hudzaifah silakan. Tuh, alhamdulillah udah adzan ya. Ya, agak cepat tadi pengumumannya, tapi mudah-mudahan sudah cukup jelas ya.